Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuliah kita hari ini adalah masih terkait dengan container virtualization. Ya, Docker. Ini adalah outline dari kuliah kita hari ini terkait dengan pengelolaan data di Docker container. Kemudian ada images, Docker images, kemudian ada access right di dalam container dan di host, bagaimana relasinya, kemudian terkait dengan jaringan. Kemudian juga terkait dengan IP tables, NAT. Kita lihat apa yang bagaimana konfigurasinya di Docker container. Ya, ini adalah terkait dengan pengolahan data di Docker. Jadi semua files yang dibuat di dalam sebuah container itu disimpan pada layer read and write layer seperti di gambar ini. Kita pointer dulu. Nah, ini adalah bagian mana boleh terjadi proses penulisan writable container layer, layernya. Jadi kita lihat di gambar ini ada layer di bawahnya yang terkunci. Nah, ini tidak bisa diubah-ubahnya, hanya read only layers. Nah, ini pada dasarnya di generate dari image. Docker container menjadikan satu layer di mana boleh terjadi proses penulisan. Ditulis, meletakkan data di layer tersebut. Nah, tapi data yang ada di tim layer ini hanya eksis selama kontainernya eksis. Jadi, selama kontainernya running, maka data ini ada. Tapi ketika kontainernya di stop running, maka apa yang ditulis di layer ini akan hilang. Ya, kemudian writable layer ini hubungannya terhubung dengan host tentunya. Satu folder di host. Jadi semua file atau folder atau layers yang ada di dalam container atau image pada dasarnya adalah sebuah file atau folder dalam host dari di mana kontainer tersebut berjalan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian menulis ke dalam container writable layers ini, ya, container akan menulis ke layer ini, container layer ini, maka dia membutuhkan yang namanya storage driver. Storage driver ini digunakan untuk mengelola file system. Contoh storage drivernya atau file systemnya adalah AUFS, kemudian BTRFS, device mapper, dan lainnya juga overlay. Oke, kemudian dengan adanya extra abstraction ini, dengan adanya storage driver ini, maka mengurangi performanya dibandingkan dengan menggunakan data volumes, yang mana directly secara langsung menulis ke kalau dibandingkan dengan data volumes. Agar files yang dituliskan atau yang dituliskan di dalam kontainer, yang diubah di kontainer itu dapat tersimpan secara permanen, maka kita harus mengkonfigurasi penggunaan volume ataupun bind mounts. Nah, pada dasarnya volumes ini atau bind mounts ini akan langsung memetakan file yang ada di kontainer dengan yang ada di host hard disk. Sehingga apa yang disimpan di kontainer, dibuat di kontainer akan dipetakan langsung ke host hard disk sehingga dapat tersimpan secara permanen. Nah, dengan begitu banyaknya storage driver, maka kita harus memilih yang mana yang terbaik. Tentunya dihubungkan juga dengan requirement-nya. Requirement-nya terkait dengan penggunaan dari kontainer tersebut. Nah, ini beberapa pilihan storage driver
Jadi pertama menggunakan disarankan menggunakan overlay 2, AWFS dan overlay. Jika membutuhkan kita menginginkan menggunakan memori yang efisien. Jadi menggunakan memori yang efisien, mau efficiently, itu menggunakan driver ini. Nah, kemudian driver ini beroperasi pada file level, bukan berada pada block level. Jadi pada saat mempelajari storage, mungkin kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan file level dan block level. Ya, dia menggunakan memori more efficient, kemudian writable layers dari containers jika menggunakan overlay 2 ini mungkin akan bertumbuh menjadi sangat besar jika containersnya membutuhkan write heavy workloads. Jadi banyak menulis, bukan banyak tapi besar-besar file yang ditulis, maka ini akan menyebabkan writable layernya itu akan semakin besar, quite large, sehingga akan nanti mempengaruhi performance dari container. Ini tidak disarankan untuk menuliskan yang file yang besar sekali. Oke, kemudian storage lagu berikutnya ada database mapper, BTRFS, dan ZFS. Ini merupakan block level storage drivers. Kemudian perform better for write heavy workloads. Nah, ini bagus kalau dia banyak menulis. Menulisnya banyak menulis file-file yang besar. Ini lebih bagus dibandingkan dengan overlay 2, AWFS, dan overlay. Namun, ya tidak sebaik dengan Docker Volumes. Kemudian overlay storage driver ini itu kalau banyak small writes, writes-nya paling kecil tapi banyak, sehingga akhirnya banyak layers di dalam containersnya. Kemudian consume more inodes. Ini kalau kalian sudah mempelajari storage juga kalian sudah tahu ini apa ini. Kemudian bisa akibatnya lead ke inode exhaustion. Jadi ID inode-nya bisa exhausted, bisa habis. Kalau ya banyak sekali file-file yang ditulis. Kemudian nah BTRFS dan ZFS nanti membutuhkan lot of memory. Kalau kita memiliki banyak memori ya silakan saja digunakan. Kemudian ZFS adalah good choice untuk high density workload seperti telepon rasa. Bebannya tinggi, banyak loadnya, kita akan menggunakan ZFS. Tapi yang catatan sediakan memori yang besar. Kemudian yang highest stability storage driver yang paling stabil adalah overlay 2, AWFS, overlay, dan device mapper. Maka sebaiknya menggunakan storage driver yang high, sangat stabil seperti ini. Oke. Ntar saya cek ke atas tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan volumes. Nah, volumes ini pada dasarnya adalah sebuah directory di host system, host hard disk. Yang saya bilang tadi dipetakan dengan ke containers agar bisa permanen penulisannya. Jadi volumes stored in a part of the host file system which is managed by Docker. Ini di volumes ini kalau kita lihat gambar ini, ini ada container, kemudian menggunakan volume. Nah, jika menggunakan volume maka dari folder atau file yang terdapat dalam volume tersebut itu akan disimpan di dalam areanya Docker area. Nah, area yang dimanage oleh Docker seperti dalam parlib Docker volumes.
Ini hanya dikelola oleh Docker. Jadi aplikasi lain di luar Docker itu tidak bisa mengakses area ini. Ini menggunakan volumes. Kemudian bisa juga menggunakan bind mounts. Ini dengan menggunakan bind mounts maka folder atau filenya itu bisa tersimpan di mana saja di dalam sebuah host system, dalam harddisknya bisa di mana saja ditempatkan, tidak harus dalam Docker area. Kita lihat di sini ada kontainer, kemudian melakukan bind mount. Nah, bind mount-nya di dalam file sistemnya ini bisa di mana saja, tidak harus di dalam Docker area. Kemudian dengan demikian bahwa file yang ada di dalam file system ini selain dapat diubah oleh Docker container, file tersebut atau volume tersebut bisa juga diakses atau diubah oleh aplikasi lain di dalam host mesin. Jadi non-Docker process dapat modify data yang terdapat dalam volume tersebut. Kemudian jenis folder lainnya yang bisa di create di dalam kontainer atau bisa diakses dalam kontainer adalah menggunakan tmpfs mount. Nah, tmpfs file system mount ini, file system ini itu disimpan dalam memori. Jadi ini tidak permanen kalau yang ini. Jadi ketika kontainernya stop, maka memorinya hilang. Karena filenya hilang karena disimpan dalam memori dan tidak pernah disimpan ke dalam hard disk. Oke, ini cara membuat volume di Docker menggunakan command docker volume create. My volume ini nama dari volumenya. Bisa kita buat ketika masih dalam di host mesin, dibuat dulu volumenya, kemudian dapat digunakan. Volume ini semua dapat di-attach ke sebuah kontainer menggunakan pilihan option -v. Ini ketika menjalankan Docker run, kemudian menggunakan -d daemon background, di background, kemudian ini nama dari kontainernya, kemudian ini volume yang akan digunakan -v my volume. Ini Docker volume yang tadi sudah dibuat, kemudian dipetakan ke folder app dalam kontainer. Jadi ini di host mesin, kemudian ini di kontainer, dalam kontainer. Kemudian ini adalah nama dari aplikasi atau image dari kontainer yang akan dijalankan. Kemudian menggunakan -mount itu mirip dengan docker run -d nama kontainernya. Kemudian -mount source, yang tadi ini adalah volume yang tadi sudah dibuat. Kemudian targetnya di dalam kontainer, /app, kemudian ini nama image.